Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NPM 20752061. Program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengantar akuntansi manajerial untuk memenuhi tugas praktikum 1 mata kuliah akuntansi manajemen yang diampuh oleh Ibu Evi Yuniarti SE MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi manajerial dengan rincian materi yang akan dibahas tentang pengantar akuntansi manajerial, yaitu yang pertama, pengertian akuntansi manajerial, 2. Akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan, 3. Tema baru dalam akuntansi manajerial, 4. Peranan akuntansi manajerial, 5. Akuntansi manajerial dan kode etik, dan yang terakhir yaitu sertifikasi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyedia informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Tujuan akuntansi manajerial yang luas yaitu 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi, 2. Menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi, 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Bisnis yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, memahami, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi akuntansi manajerial akan terus bertumbuh. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya. Informasi akuntansi manajerial diperlukan oleh sejumlah orang, secara khusus manajer dan para pekerja yang memberdayakan kebutuhan informasi yang komprehensif dan terbaru untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. 1. Perencanaan. Formulasi aksi yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan atau planning. Perencanaan memerlukan penetapan sasaran dan pengidentifikasian metode-metode untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjangnya dengan meningkatkan kualitas produk-produknya secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diterapkan dan penerapannya harus diawasi oleh manajer dan pekerja untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aktivitas manajerial untuk mengawasi implementasi rencana dan melakukan perbaikan yang diperlukan disebut dengan pengendalian atau controlling. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang bersaing disebut pengambilan keputusan atau decision making. Fungsi manajerial ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian, sehingga manajer tidak dapat membuat rencana dan mengendalikan kegiatan organisasi dengan baik tanpa mengambil keputusan terhadap alternatif-alternatif tersebut. Akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Terdapat dua macam sistem informasi akuntansi dasar, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan. Fokus utama akuntansi keuangan atau financial accounting adalah untuk menghasilkan informasi laporan keuangan bagi pengguna eksternal, yaitu investor, kreditur, pelanggan, pemasok, badan pemerintah, Federal Communication Commission, dan lain-lain, dan serikat pekerja. Informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan memiliki orientasi histori dan digunakan sebagai keputusan investasi, evaluasi, pertanggungjawaban, aktivitas pengawasan, dan ketentuan peraturan. Laporan keuangan harus sesuai dengan berbagai aturan dan konvensi yang didefinisikan oleh
berbagai badan seperti Securities and Exchange Commission, Financial Accounting Standard Board, dan International Accountancy Standard Board. Aturan-aturan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti pengakuan pendapatan, waktu pengakuan atas beban dan pencatatan aset, liabilitas, serta ekuitas. Akuntansi manajerial. Sistem akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Oleh karena itu, akuntansi manajerial dapat disebut sebagai akuntansi internal accounting, dan akuntansi keuangan disebut sebagai akuntansi external accounting. Secara khusus, akuntansi manajerial mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Yang pertama, akuntansi keuangan. Fokusnya internal, harus mengikuti aturan yang ada, informasi keuangan bersifat objektif, orientasi historis, informasi keuangan secara keseluruhan, lebih mandiri. Sedangkan akuntansi manajerial, fokusnya internal, tidak ada aturan yang mengikat, informasi keuangan dan non-keuangan bersifat subjektif, penekanan pada masa depan, evaluasi dan keputusan internal berdasarkan informasi yang terperinci, lebih luas, berbagai disiplin ilmu. Sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Intinya adalah fleksibilitas sistem harus mampu menyediakan informasi yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Tema baru dalam akuntansi manajerial. Lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi telah berubah secara drastis selama beberapa dekade terakhir. Contohnya yaitu kemajuan dalam teknologi, internet, pembukaan pasar di seluruh dunia, peningkatan tekanan persaingan, dan peningkatan kerumitan strategi. Misalnya, aliansi antara MC Donald dan Walt Disney Company untuk promosi T-Ins. Dan kegiatan operasi telah bergabung untuk menghasilkan sebuah lingkungan bisnis global. Tema baru dalam akuntansi manajerial mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, metode baru perhitungan biaya produk dan jasa, 2. Orientasi pelanggan, 3. Perspektif lintas fungsi, 4. Total quality management, 5. Waktu sebagai elemen bersaing, dan yang keenam, efisiensi. Selanjutnya, peranan akuntan manajerial. Peranan akuntan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Peranan akuntan manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi. Peranan akuntan manajerial dalam organisasi yaitu 1. Akuntan manajerial bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan informasi. 2. Akuntan manajerial harus bersifat sensitif atas kebutuhan manajer akan informasi. 3. Akuntan manajerial melayani berbagai anggota staf dari organisasi dan menjadi bagian dari tim manajemen. Selanjutnya, akuntansi manajerial dan kode etik. Sesungguhnya, semua praktik akuntansi manajerial dikembangkan untuk membantu para manajer dalam memaksimalkan keuntungan. Biasanya, tindakan yang berkaitan dengan kinerja ekonomi suatu perusahaan banyak menyita perhatian. Namun, para manajer dan akuntan manajerial seharusnya tidak melulu fokus pada keuntungan, sehingga mereka membangun keyakinan bahwa satu-satunya tujuan yaitu perusahaan hanyalah memaksimalkan kekayaan bersihnya saja. Tujuan memaksimalkan keuntungan sebaiknya dibatasi oleh keharusan supaya keuntungan yang diperoleh tetap melalui jalur yang legal dan beretika. Yang pertama, perilaku etis.
Perilaku etis atau ethical behavior melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Perilaku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan-keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. 10 nilai inti itu menghasilkan serangkaian prinsip yang memberikan gambaran mengenai benar dan salah secara umum. Oleh karena itu, ke-10 nilai tersebut dapat memberikan sebuah panduan bagi kita dalam berperilaku. Berikut ini 10 nilai inti yang dimaksudkan dalam kutipan tersebut, yaitu jujur, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan yang terakhir akuntabilitas. Kode etik perilaku perusahaan. Kode dari perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap perilaku hukum. Kode-kode perilaku tersebut semuanya juga melarang untuk menerima suap dan hadiah yang pantas, transaksi dengan orang lain, dan penyalahgunaan informasi dan aset perusahaan. Karyawan pada umumnya bertanggung jawab terhadap satu sama lain, pelanggan, pemasok, rekan bisnis, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pesaing. Standar perilaku etis bagi akuntan manajerial. Organisasi umumnya menetapkan standar perilaku bagi para manajer dan karyawannya. Asosiasi-asosiasi profesional juga menetapkan standar etika. AICPA dan IMA telah menetapkan standar etika bagi para akuntan. Para akuntan terikat oleh kode etik tersebut, menekankan pentingnya kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas atau objektivitas. Yang terakhir yaitu sertifikasi. Profesi akuntansi bertumpu pada sertifikasi untuk membantu mempromosikan perilaku beretika, juga memberikan bukti bahwa pemegang sertifikasi telah meraih tingkat kompetensi profesional minimum. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi utama untuk akuntan manajerial. Yang pertama, Certified Management Accountant. Sertifikasi dalam akuntansi manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dari akuntan manajerial. Seseorang yang memiliki gelar Certified Management Accountant telah lulus suatu ujian yang sangat ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Salah satu kunci dalam beberapa persyaratan untuk memperoleh CMA adalah lulus ujian kualifikasi. Ujian tersebut menekankan pada 4 bidang berikut ini, yaitu 1. Ilmu ekonomi keuangan dan manajemen, 2. Akuntansi dan pelaporan keuangan, 3. Isu perilaku analis dan pelaporan manajemen, dan yang terakhir analis keputusan dan sistem informasi. Yang kedua, Certified Public Accountant. Certified Public Accountant adalah sertifikasi akuntansi yang tertua dan yang paling terkenal. Tujuan dari CPA adalah menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal adalah menyediakan jaminan tentang keandalan laporan keuangan perusahaan. Hanya seorang akuntan publik yang memiliki gelar sertifikasi CPA yang diizinkan oleh hukum untuk bertindak sebagai auditor eksternal. Untuk memperoleh CPA, seorang harus lulus ujian negara dan memperoleh lisensi dari negara tempatnya melakukan praktik. Walaupun sertifikasi dalam akuntan publik tidak berorientasi pada akuntansi manajerial, banyak akuntan manajerial yang memiliki sertifikasi CPA. Yang ketiga, Certified Internal Auditor. Sertifikasi lain yang tersedia bagi akuntan internal adalah sertifikasi dalam audit intern atau Certificate in Internal Auditing. Auditor internal berbeda dengan auditor eksternal dan akuntansi manajerial, dan banyak auditor internal yang merasakan adanya kebutuhan untuk sertifikasi yang lebih terspesialisasi. Seorang auditor internal yang bersertifikasi CIA harus lulus
Baiklah, demikian materi tentang pengantar akuntansi manajerial yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.